YouTube, saya akan memanen lagi jamur tiram yang ada di sini. Jamur tiram abu-abu. Ini ada satu yang sudah dapat dipanen lagi, ya. Yang ini mungkin sekitar 2 hari lagi, dan yang ini sekitar 3 atau 4 hari lagi, ya, sudah keluar lagi yang baru. Di sini juga di sebelahnya, yang kita lihat di jamur tiram putih di atas juga sudah bisa kita panen hari ini, ya, sangat cantik. Kemudian di bawah ini jamur tiram abu-abunya juga sudah mulai keluar lagi yang baru, ya, mungkin sekitar 3-4 hari lagi kita akan panen ini. Jadi jamur-jamur di sini nih biasanya keluar sekitar 2 atau 3 setelah dipanen itu, rata-rata selang 3-4 hari panen lagi, ya. Nah, yang di atas ini, ya, saya akan panen dulu yang jamur tiram putih ini, ya, ini jamur tiram putih. Kemudian di sebelahnya tadi jamur tiram abu-abunya, ini sudah besar juga, sudah bisa kita panen, ya. Jamur tiram abu-abunya ini agak besar, kita bisa panen juga. Oke, ini, ya, dia ada 2. Nanti kita akan bersihkan dulu beberapa jamur akarnya ini, supaya dia akan muncul yang baru, ya, muncul yang baru, ya. Jadi ini bisa berkali-kali dipanen. Namun saya mencoba dengan cara baru, ya. Kalau yang biasanya ini saya coba buka seperti ini dan ternyata kurang maksimal ketika kita membukanya, ya. Mungkin karena hawa dingin yang masuk sehingga mempengaruhi pertumbuhannya, sehingga lambat baru keluar kembali. Jadi saya akan coba setelah dikeluarkan seperti ini, ya, akarnya semua sudah keluar, maka saya akan menutup kembali tanpa memotong ini. Saya akan menutup kembali dengan kertas dan sedikit menyemprotkan molase di dalamnya, ya, sehingga ada nutrisi yang baru. Dan saya tutup kembali dengan saya tidak mengganggu lagi. Saya akan menutup langsung dengan kertas lagi setelah mengisi molase dan menunggu perkembangannya dibanding dengan yang saya buka seperti ini, ya. Yang saya sudah lepaskan tutupnya dan terbuka terus seperti ini tanpa ditutup. Ini agak lama perkembangannya. Oke. Jadi sobat YouTube, karena saya juga baru dalam hal mengembangkan jamur ini, maka saya juga selain belajar juga dari YouTuber lain, saya juga membuat teknik atau cara sendiri, uji coba, untuk melihat maksimal pertumbuhannya. Nah, ini hasil panennya, ya. Ada 2 jamur, ya, jamur tiram putih dan jamur tiram abu-abu. Dan saya melihat jamur tiram yang baik perkembangannya ini, yang besar itu adalah jamur tiram abu-abu, sedangkan jamur tiram putih kurang pesat perkembangannya, ya. Ya, jadi ini hasilnya untuk hari ini.
jamur tiram yang akan kita olah. Saya berencana jamur tiram ini akan saya goreng dengan tepung ya. Itu sangat enak, seperti daging ayam ya kalau digoreng tepung. Ini saya akan perlihatkan kepada sobat YouTube untuk pengolahannya. Ya sobat YouTube, ini saya berada di bedengan yang saya tanam dengan ketimun Jepang ya. Ketimun baby sudah habis, tinggal ketimun putih, sedikit ketimun putih dan ketimun Jepang yang ada di sini. Dan ada beberapa ketimun ini yang akan saya panen ya. Jadi panen kedua ini saya akan memanen semua ketimun yang sudah layak panen, sudah agak besar, dan sebagian yang besar sekali itu akan saya jadikan bibit ya untuk ditanam kembali. Di depan kita ini sudah ada buah-buahnya, tapi yang di depan ini masih kecil ya. Ini saya akan biarkan dulu karena masih kecil. Kita akan lihat yang sebelah sana. Ya. Tadi di sini ada yang ini rencana saya akan bibitkan ya, buat jadi tua dan bijinya bisa digunakan lagi untuk ditanam selanjutnya. Di sini ada sudah ada dua ya yang bisa kita panen. Di atas ini juga dalam satu pohon ini ada dua yang bisa kita panen ya. Kemudian yang satu lagi di atas. Ya. Ini adalah jenis ketimun yang panjang ya. Lumayan, buahnya cukup banyak, besar ya. Kemudian yang sebelah bawah juga ini kita bisa panen yang paling di bawah dengan yang kedua dari bawah ya. Ini masih kecil ya, atau sudah bisa kita panen? Oh, karena buahnya di atas sudah ada dua ini yang kecil, maka kita akan panen saja di bawahnya supaya yang di atas itu bisa maksimal pertumbuhannya. Yang di bawah dulu ini ya, dia agak kecil ya karena mungkin kurang terkena matahari. Ini juga bisa kita panen satu lagi. Oke, berikutnya kita ke sebelah ya. Di sebelah ini paling banyak ya. Di sini ada satu tapi masih kecil. Sambil kita siang ini ya, rumput-rumputnya banyak. Mungkin kita akan panen yang sebelah sana ini. Ya, ini sudah ada 3 buahnya ya. Ini juga sudah tumbuh di atas. Ini harus cepat dipotong ya, ini daun keringnya semua, karena inilah yang terjadi penyebaran penyakit yang luar biasa. Karena ini akibat jamur, karena dia menular juga, sehingga harus segera dipotong agar tidak menular ke menyebelahnya ya. Mungkin kita bisa panen ini ya, dia kecil tapi memang seperti ini kecilnya karena tumbuhannya agak kurang sehat, terserang penyakit daunnya ya. Daun adalah tempat di mana dia mendapatkan sari makanan untuk membesarkan buahnya, sehingga ketika daunnya itu rontok, itu tidak akan bisa maksimal lagi buahnya. Oke, yang sebelah sini juga biarkan saja satu ini. Nah, yang ini termasuk yang bagus pertumbuhannya ya. Nah, ini rencana salah satunya kita akan jadikan bibit ya. Mungkin ini yang besar ya, kita akan jadikan bibit. Yang ini dipanen saja. Oke, jadi ini ya, jangan dipanen ya, karena ini harus ditandai untuk jadikan bibit. Yang berikutnya lagi ini ada satu yang kecil di bawah
tanaman lainnya. Ya. Berikutnya di sini tanamannya ini agak kecil, jadi kurang bagus jadikan bibit. Ini dipanen saja. Ya. Nah ini satu rencana juga saya jadikan bibit karena dia paling di bawah dan besar ya. Yang ini bagaimana ya? Oh ini potong daunnya ya, karena dia kering, daunnya kering maka harus dipotong. Ini juga. Ini di bawahnya sudah terserang bermacam-macam hama ya. Biasanya masih turun hujan. Sebenarnya bagus juga kalau hujan di ketimun ini, karena ketimun ini membutuhkan banyak air. Tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau dia musim kemarau tapi tidak hujan tapi disiram ya, karena ketimun membutuhkan banyak air. Jadi ketika dia kering maka dia akan daunnya akan mengering dan buahnya tidak akan maksimal ketika dia mengering. Nah, kita lihat di sini ada beberapa barangkali yang sudah bisa kita panen. Ini termasuk pohon yang sudah bisa kita panen buahnya. Berikutnya di sini coba dipotong-potong bagian yang mengering ya, dahannya ini, di bagian bawah ini ya sudah keluar. Ini di bawahnya ini. Nah ini ada dua. Ini ada dua ya. Yang ini rencana saya akan bibitkan juga. Kemudian yang ini sudah bisa kita panen. Ya. Oke. Di sebelahnya lagi ini ada daun-daun tua, ini dipotong saja. Daun-daun yang tua seperti ini yang sudah membusuk perlu dikeluarkan sehingga tidak berpengaruh pada daun-daun yang lain. Baik. Kemudian ya ini ada dua ya. Ini ada dua. Ini sebaiknya kita panen saja dua-duanya. Oke. Yang berikutnya ini ada satu yang lumayan besar ya. Ini akan kita jadikan juga bibit. Ini ya. Kita jadikan bibit. Coba di sebelah sini juga kita bisa potong daun-daun kering. Daun-daun yang mengering kita potong saja. Oke. Ini juga yang bagus kita jadikan bibit ya. Saya tidak memotong mungkin sekitar 4 atau 5 buahnya karena bagus masih bisa kita jadikan bibit tanamannya ya. Ini juga bisa kita panen. Ya, jadi di atas sudah mulai banyak buahnya lagi kembali. Ya, di bagian atasnya ini sudah mulai banyak buahnya lagi tumbuh. Ya, ini buah bagian bawahnya. Ya, sudah banyak yang kita panen. Ya, jadi kita akan menunggu yang masih kecil-kecil untuk kita panen berikutnya. Oke. Nah, lumayan ya hasil panenan kita hari ini. Ini ya. Sudah cukup saya rasa panenan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut. Ya, sobat YouTube, yang berikutnya kita mau panen kacang panjang. Ini bedengan kacang panjang yang sudah mulai banyak buahnya yang perlu dipanen. Ya, ya panjang sekali ya, seperti ini panjangnya. Ya.
Ini mungkin sekitar 50 cm, bahkan 60 cm ya. Nah, ini juga yang paling panjang, kita lihat ya, hampir semeter ya. Jadi sehat-sehat, kacang panjangnya ini hampir semeter ya panjangnya ini. Ada yang sampai 60 sampai 70 cm ya. Oke, kita panen saja yang sudah besar-besar ya. Kalau yang muda ini enak sekali ya. Kalau yang sudah besar-besar seperti ini sih kurang-kurang enak lagi. Tapi kalau yang masih muda itu enak sekali ya. Banyak yang bisa dipanen ya, sampai menggelantung ke bawah. Kacang panjang ya, kacang panjang ini jenis yang bijinya hitam ya. Hitam ke merah-merahan. Duh, sayang ini hujan ya. Oke, ini ada lagi. Kita panen saja semua. Panenan kita sudah mulai banyak. Ya, sambil turun hujan ini kita memanen ya. Terpaksa panennya dibuat tergesa-gesa dulu. Ya. Karena banyaknya kacang panjang yang harus dipanen. Hari ini sepertinya tidak turun matahari ya. Matahari terbenam, matahari terhalang oleh mendung, dan sesekali turun hujan. Panenan kita ya, sangat panjang. Masih ada di atas? Oh, yang sudah tua ya. Oke, itu di bawah nih. Ada dua. Oke ya, sebelah sini sudah akan diganti karena ini buncis dulu ya, tanam buncis, tapi buncisnya sudah mulai mati ya. Jadi nanti kita akan ganti. Di sini saya mau menanam tomat Oxford langsung di lahan ini ya, akan tanam tomat. Oke, inilah hasil panen kacang panjang ya, hasil panen kacang panjang kita. Ya, sobat YouTube, di depan kita ini saya sudah meletakkan semua hasil panen tadi. Ada di sini banyak ketimun ya. Ketimun Jepang andalan saya yang enak sekali. Kemudian ada jamur tiram, ada 2 bonggol yang sudah saya panen lagi hari ini setelah 3 hari atau 4 hari yang lalu kita sudah panen. Kemudian ini juga yang sering kami panen tapi jarang kami videokan, tapi ini kami juga videokan baru-baru ini ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya panen ya. Ini karena kami keluarga kecil cuma 5 orang, ini akan lama habisnya ini. Kecuali kalau ada datang keluarga atau keluarga beritahu untuk datang mengambil sayur-sayuran ini, karena sebagian besar ini tidak mungkin kami menghabiskan ya. Ya, inilah panen hari ini, dan juga saya mau memperlihatkan kepada sobat YouTube bagaimana mengolah lagi jamur ini. Kalau dulu saya membuat yang namanya ayam jamur ya, yang enak sekali itu. Nah, sekarang saya akan mencoba mengolah jamur tiram ini dengan digoreng tepung ya, digoreng tepung
Ya, dimakan dengan ketimun Jepang ini. Oke. Halo sobat YouTube. Ini di depan kita sudah tersedia bahan-bahan untuk kita membuat ya eh, tiram, jamur tiram goreng tepung ya. Jamur tiram goreng tepung ini tiramnya ya. Jamur tiramnya ini sudah disuir-suir kecil-kecil ya, dipotong-potong seperti ini. Semua ya tadi ya. Nah, ini kemudian bahan-bahan yang lainnya adalah ini tepung sajiku ya, atau tepung apa saja yang sudah ada bumbunya atau tepung bumbu. Ya, ini nanti kita pakai 6 sendok. Kemudian terigu, tepung terigu ditambah sedikit 3 sendok. Dan ini ada ya cabe bon cabe ya, atau cabe kering ya. Kemudian ini juga kita gunakan ya merica lada putih. Kemudian sebagai penggaring ya, kita menggunakan soda kue ya. Dan nanti secukupnya air ya. Ini ada air. Oke, sekarang kita campur. Ini wadahnya. Kita letakkan semua tepung yang sudah kita takar. Dan kemudian kita tambah bumbu-bumbu yang lain dan air ya. Kita tambah bumbu-bumbu yang lain. Merica sesuai selera. Ya, bon cabenya sebenarnya bagus juga digunakan cabai yang dipanen tadi ya, tapi kemungkinan yang tadi itu mau dikeringkan dulu. Nanti akan dibuat bon cabai buatan sendiri ya, nggak perlu dibeli. Oke, ini sudah dicampur. Ya, semua bumbunya ditambah dengan soda kue untuk membuat dia menjadi lebih garing. Ya. Memang agak keras ini ya soda kuenya. Ya. Ya. Secukupnya saja. Lalu nanti diaduk-aduk dulu, campur. Setelah itu ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga pas ya adonannya. Ya. Diaduk-aduk ya sampai adonannya pas ya, untuk dioleskan atau dilumuri jamurnya nanti ya, direndam. Ya, harum sekali ya adonannya. Belum dimasak ini sudah harum ini. Sepertinya sama harum dengan yang buat ini. Ya, saya dibantu oleh asisten saya, anak saya ini ya, yang luar biasa kreatif juga. Ya, nanti kita campur. Ya, silakan dimasukkan jamur tiramnya untuk dilumuri dengan adonan tadi. Ya. Campur semua sehingga adonannya menyatu dengan
jamur tiramnya ya. Ya. Kita akan siapkan tungkunya ya untuk kita goreng. Ya, sobat YouTube, ini minyaknya sudah dipanaskan dan sudah mulai mendidih. Tidak lama lagi akan dimasak. Ya. Ya, dimasak sudah. Ya, minyaknya perlu agak banyak supaya dia terendam. Ketika terendam, dia akan cepat matang dan matangnya purna ya. Matangnya di seluruh permukaannya. Ya, seperti ini. Gorengnya juga tidak terlalu lama ya, karena ini bukan ayam goreng. Kalau ayam goreng itu memang perlu lama. Kalau jamur yang digoreng tepung ini karena proses masaknya cepat, maka tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu besar apinya ya. Ya, bisa dibalik sekarang ya. Dibalik supaya menyeluruh masaknya ya. Sudah mulai matang, kecoklat-coklatan warnanya, maka itu artinya sudah bisa diangkat karena sudah matang ya. Yang coklat-coklat ini kita angkat saja karena sudah matang. Ya, kita tiriskan di wadah. Nah, ini jadinya ya, sobat YouTube. Ya, yang sudah matang, dan kita akan lanjutkan memasak yang berikutnya. Ya, sobat YouTube, ini sudah selesai dimasak dan sudah ditata di piring ini dengan lengkap semua hiasan yang adalah ketimun Jepang yang sudah kita juga panen tadi, ditambah dengan selada merah dan selada hijau yang juga baru dipanen tadi. Itu dicampur untuk pelengkap dari ini ya. Ya. Bagaimana kita lihat, sangat garing ya. Garing sekali. Nanti akan saya coba ya. Kita taruh sedikit sambal saus. Ya. Rasanya
garing bercampur dengan kelembutan dari jamur tiramnya, paduan bumbunya yang sangat enak meresap ke dalam jamurnya, membuat rasanya lebih enak dari ayam. Ya, kita makan dengan ketimun Jepang yang enak supaya memberikan kesegaran ya. Enak. Nah, oke, sobat YouTube, ini bisa jadi cemilan, ini juga bisa jadi teman lauk sebagai lauk nasi ya. Oke, sobat YouTube, itu sedikit cara saya mengolah tanaman-tanaman yang saya tanam sehingga bisa menghasilkan makanan yang sehat dan enak bagi keluarga. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk memotivasi teman-teman YouTube semakin juga giat, semangat untuk melaksanakan juga hobinya, menanam berbagai macam sayuran di dekat rumah kita sendiri ya, atau di halaman rumah kita sendiri. Oke, sampai bertemu pada video berikutnya.